Kita awali live update kali ini dengan informasi pertama. Tribuners, Menko Polhukam Mahfud MD diketahui menggelar jumpa pers tentang hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo mengenai hasil kajian Undang-Undang ITE. Konferensi pers tersebut diagendakan digelar di kantor Kemenko Polhukam Jakarta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait kabar tersebut, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jakarta, Gita Irawan, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore, Gita. Selamat sore, Nila. Gita, bisa diinformasikan apa substansi dari SKB yang ditandatangani oleh 3 kementerian lembaga terkait implementasi dari pedoman Undang-Undang ITE ini? Ya, bisa disampaikan SKB tersebut nantinya akan menjadi pedoman penanganan kasus pelanggaran dari pasal-pasal yang rencananya akan direvisi oleh pemerintah. Pedoman tersebut disusun agar ada pemahaman yang sama dan tidak multitafsir di kalangan aparat penegak hukum. Pedoman implementasi itu juga akan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum, sementara proses revisi Undang-Undang ITE itu masih berjalan. Setelah ditandatangani, SKB akan disosialisasikan kepada aparat penegak hukum, diantaranya Kemenkominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan. Baik, kita bisa diinformasikan apa saja pasal karet yang rencananya akan direvisi oleh pemerintah berdasarkan hasil tim kajian dari UU ITE ini? Ya, bisa disampaikan ada 4 pasal yang rencananya akan direvisi oleh pemerintah. Pertama adalah pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Selain keempat pasal itu, juga ada satu pasal tambahan, yakni pasal 45C. Pasal ini pasal baru yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran. Baik, adakah kementerian yang nantinya akan menjadi leading sektor, Gita, dalam rencana revisi ini? Rencananya dalam revisi UU ITE ini yang akan menjadi leading sektor adalah Kementerian Hukum dan HAM. Baik, Gita, bisa diinformasikan kemudian apa saja hasil rapat dari Menko Polhukam dengan Presiden Joko Widodo terkait hasil kajian Undang-Undang ITE tersebut? Ya, pada pokoknya ada 2 hal ya. Pertama, Presiden menghendaki revisi terbatas 4 pasal UU ITE yang dinilai sebagai pasal karet tersebut untuk segera disampaikan ke Kemenkumham dalam rangka proses sinkronisasi agar bisa segera dibawa ke proses legislasi selanjutnya. Yang kedua, Presiden menghendaki SKB 3 kementerian dan lembaga terkait pedoman implementasi Undang-Undang ITE untuk segera ditandatangani. Oke, kemudian nanti apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan terkait hasil rapat tersebut? Ya, pertama tadi Presiden, maksudnya pemerintah akan segera melakukan sinkronisasi UU ITE itu lewat Kemenkumham. Yang kedua, SKB 3 kementerian dan lembaga tersebut nantinya akan dalam 2 sampai 3 hari ini, paling lambat pekan depan itu akan segera ditandatangani. Kemudian selain itu ada dalam rapat tersebut juga muncul gagasan jangka panjang untuk membuat sebuah rancangan undang-undang omnibus keamanan yang mengatur keamanan dunia digital. Nah, pasal-pasal omnibus keamanan dunia digital itu bersumber dari undang-undang sektoral yang sebelumnya telah ada. Nah, gagasan tersebut muncul dari paparan Badan Intelijen Negara dalam rapat tersebut terkait kerawanan terhadap keamanan negara dan masyarakat pada dunia digital. Seperti itu, Mila. Baik, Gita, demikian laporan dari Gita Tribuners, tapi tadi Gita juga sempat meliput secara langsung pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut ini video wawancaranya. Kepada Presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang ITE akan dilakukan revisi terbatas yang menyangkut substansi. Ada 4 pasal yang akan direvisi, itu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Ditambah satu pasal 45C, pasal 45C, itu tambahannya. Itu semua untuk satu, menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi
masyarakat sipil. Ya, itu banyak terjadi itu diskriminasi, kriminalisasi. Kita perbaiki. Ya kita beritahu jalan kebencian itu apa. Misalnya mendistribusikan, sekarang ditambah mendistribusikan dengan maksud diketahui umum. Kalau mendistribusikan ngirim sendiri, saya kepada saudara ngirim secara pribadi, saya ini terkurung di sini, itu tidak bisa dikatakan pencemaran, tidak bisa dikatakan laporan ke presiden, dan ini nanti akan dimasukkan melalui proses legislasi, akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk apa? Untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi itu, dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya. Adapun yang SKB tadi, yang pedoman kriteria implementatif ada 3 nanti yang akan berdatangan, 1 Kapolri, 2 Jaksa Agung, yang ketiga. Baik Tribuners, demikian laporan langsung dari wartawan tribunnews.com Gita Irawan terkait konferensi pers yang digelar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Gita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.